Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Teguh Hadi Surahman, CGP 9 akan mengadakan observasi bersama Ibu Umi Sumroh. Assalamualaikum Pak Teguh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Gimana kabar Ibu? Alhamdulillah baik, sehat ya Pak Teguh. Alhamdulillah. Setelah 1 tahun kita tidak ketemu ya Pak, 2003 dan sekarang berlanjut di 2024. Ya mudah-mudahan sih Bapak tetap semangat untuk membuka LMS ya Pak ya. Insya Allah. Gimana kemarin tes akhir Pak? Post tes ya? Post tes ke modul 3 Alhamdulillah lancar. Kemarin kita mulai pukul 9.30 selesai 1 jam berikutnya pas. Waktu 1 menit selesai. Selesai ya Pak. Pak, kegiatan pendampingan individu 4 kali ini temanya adalah evaluasi dan pengembangan proses pembelajaran ya Pak. Nanti saya mengobservasi Pak Teguh ketika mengajar dan fokusnya ada 2 Pak. Yang pertama itu observasi kelas CGP untuk melihat penerapan dari modul budaya positif, kemudian pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Jadi seperti rancangannya sudah ada yang di RPP yang Bapak kirim ke saya dan sudah saya dimasukkan. Nah sekarang RPP yang sudah saya dimasukkan itu nanti yang Bapak pakai Pak ya. Kemudian yang kedua adalah penilaian observasi praktek pembelajaran. Jadi praktek pembelajarannya nanti penilaian observasi nanti itu juga merupakan observasi ya. 1 bulan terakhir ini Pak dari Januari Pak ya, mulai Februari ya Pak. Apa saja yang sudah Bapak lakukan? Selama di bulan Januari sampai dengan Februari saya menjalankan kegiatan positif, budaya positif yang saya kembangkan untuk anak-anak yang ada di sekolah ini, termasuk juga menyambung ataupun membuat komunitas belajar dengan rekan sejawat supaya peningkatan dalam pelajaran khusus untuk PJK ini bisa lebih meningkat lagi. Salah satunya adalah dengan menjalin komunikasi, kemudian melakukan MBP, kemudian saling berbagi, sharing tentang pengalaman pembelajaran dan juga kendala-kendala yang ada di sekolah maupun ketika pembelajaran di rumah masing-masing. Kemudian yang berikutnya adalah kita selalu aktif untuk selalu memberikan respon positif kepada rekan sejawat, kemudian saling bertukar pikiran apabila kendala-kendala dalam pembelajaran. Alhamdulillah segala macam kendala itu selama ini bisa kita hadapi, walaupun masih ada terus masalah yang ada, tapi kita berusaha untuk selalu menyelesaikan problem. Baik, jadi supervisi ini ada tujuannya Pak. Jadi yang supervisi adalah mengobservasi pembelajaran yang Bapak lakukan di kelas tadi ya Pak, tentang pengaplikasian 3 modul sebelumnya. Ya, kemudian tujuan dari pembelajaran yang akan Bapak lakukan ya Pak. Jadi nanti ada apa saja yang perlu saya observasi, kemudian jam berapa saya akan mengobservasi ya Pak ya. Kemudian nanti saya akan mencatat bagian-bagian yang Bapak ingin untuk kembangkan di bagian-bagian itu. Nanti saya catat dan kita refleksi setelah akhir dari pembelajaran yang Bapak lakukan. Tujuan pembelajarannya apa nih Pak? Baik, di sini tujuan pembelajaran yang akan saya sampaikan nanti ketika pertemuan dengan siswa peserta didik. Yang pertama adalah karena kita kebetulan KD-nya atau tugas dasar kita untuk TP untuk pembelajaran adalah satu bisa memberikan pemahaman dan juga
cakupan materi tentang sejarah permainan bola basket, kemudian teknik-teknik permainan bola basket, diantaranya ada gerakan dribble, chest pass, overhead pass, forward pass, dan juga sampai ke permainan yang menyenangkan. Kemudian berikutnya adalah menemukan variasi dalam permainan supaya anak terlihat lebih solid, lebih senang dalam melakukan permainan ini. Kemudian kita variasikan dengan gerakan-gerakan yang tentunya sesuai dengan modifikasi kita. Kemudian yang berikutnya adalah bisa menganalisis hasil permainan. Dari hasil permainan itu bisa menganalisis dan kemudian menemukan masalah yang ada di situ. Tujuan yang paling utama di situ. Kalau area pengembangan yang ingin Bapak kembangkan apa Pak? Ya kira-kira untuk pengembangan yang saya akan capai ke siswa, harapannya adalah siswa mampu mengembangkan tentang aspek fisik. Artinya mereka di dalam proses pembelajaran PJOK terutama adalah mampu melakukan olah fisik dengan baik, kemudian bisa melakukan gerakan dengan optimal atau maksimal tanpa mengalami kendala yang berarti. Kemudian tentunya adalah tidak kalah pentingnya juga adalah aspek intelektual atau kecerdasan, di mana selain bergerak atau kinestetik juga mereka melakukan gerakan psikomotorik. Psikomotorik di sini mereka mampu berpikir dengan cepat, kemudian mampu menyelesaikan masalah dalam satu pertandingan atau pertandingan. Apa yang sudah Bapak siapkan Pak? Yang sudah saya siapkan yang pertama adalah tentunya adalah menentukan tujuan yang pasti dalam pembelajaran. Kemudian membuat jadwal belajar yang efektif dan menyenangkan. Kemudian membuat suasana tentunya belajar yang paikem, artinya pembelajaran yang aktif, kemudian inovatif, kreatif, dan menyenangkan. Kemudian yang berikutnya adalah mencatat setiap apa yang sudah mereka lakukan di sesi tanya jawab, kemudian mereka memberikan kesimpulan, kemudian saling berbagi satu sama lain. Jadi sudah siap ya Pak, kita masuk kelas. Ada area pengembangan yang ingin Bapak kembangkan sudah jelas, tujuan pembelajarannya jelas. Strateginya nanti gimana Pak? Strategi yang akan dijalankan dalam proses ini? Strategi yang saya terapkan nanti adalah yang pertama adalah mengefisiensi waktu sebaik mungkin supaya nanti siswa bisa bergerak dengan aktif, bisa mengikuti pembelajaran dengan tanpa halangan kendala apapun. Dan tentunya kita mempersiapkan dari awal apa-apa yang perlu diperlukan dalam proses pembelajaran ini. Karena ini kebetulan adalah permainan bola besar, jadi tentunya apa-apa yang perlu disiapkan seperti pakaian olahraga, kemudian air minum, kemudian perlengkapan-perlengkapan dalam untuk latihan gerak dan seterusnya, maka kita siapkan terlebih dahulu supaya pembelajaran bisa berjalan dengan efektif. Kalau ininya Pak, rancangan pelaksanaannya pembelajaran nanti gimana Pak? Kelas juga kelas? Ya, untuk yang pertama rancangan pembelajaran pertama di dalam kelas. Di dalam kelas kita jelaskan dulu tujuannya, teorinya, supaya anak-anak nanti bisa paham. Kemudian kita siapkan lembar kerja, KPD, kemudian kita berikan arahan-arahan. Kalau yang sebelumnya adalah menggunakan PowerPoint sebelum mereka paham, dan kemudian dengan poster-poster. Baik, jadi siap ya Pak ya, kita menuju kelas. Cuman di kelas saja Pak, nggak pakai tentunya rancangan di luar. Karena pembelajaran kinestetik yang banyak, nanti kita setelah pembukaan dan penjelasan sebentar, kemudian kita menuju ke lapangan untuk melakukan praktek. Dan juga kalau langsung supaya anak-anak langsung mengenal pada sasarannya. Karena kalau hanya teori saja mereka hanya membayangkan saja, maka tidak kurang. Iya. Baik Pak, kita langsung aja ya Pak simulasi. Ya baik Ibu. Baik Pak.